Alhamdulillahirrabbilalamin, sesuai janji saya malam hari ini, kita akan membahas tentang kuat menghadapi musibah. The power of la haula wala quwata illa billah. Insya Allah malam hari ini kita nanti akan kedatangan bintang tamu Ustadz terkenal, Ustadz Yusuf Mansur, yang kelihatan juga baru live beliaunya di sana. Jadi kawan-kawan begini, ketika virus corona ini hadir, ini saya melihat ada, ya gelap banget ya kameranya ya. Coba yang di Facebook sudah terang belum ya? Coba kalau saya tanya, kalau pakai kamera belakang gini lebih terang nggak? Kalau pakai kamera belakang lebih terang nggak? Coba yang di Facebook dijawab dulu, yang di Facebook. Oh, oke, berarti pakai kamera belakang aja ya, tak balik kameranya. Jadi pakai kamera belakang aja. Ini agak error nih HP-nya yang pakai untuk Facebook. Ini. Gimana yang Facebook kelihatan nggak? Aku denger reso moco, lah kamera buri reso moco komen. Waduh, gimana? Sorry, gangguan. Mana tisunya? Bunda minta tisu, Bunda. Enggak kita sayang, diuncal ke tisu saya. Gimana, udah jelas ya? Oke, lanjut. Di situ sayang. Nggak kelihatan kok. Sorry. Yuk. Jadi kenapa saya mengambil tema ini? Karena dalam menyikapi virus ini itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, terlalu panik. Bentuk paniknya pas kemana-mana bawa sanitizer, kemana-mana disemprot disinfektan. Bahkan ada saya membaca berita seorang penjual galon akhirnya resign, berhenti dari jualan galon. Kenapa? Karena setiap kali datang ke tempatnya orang membawa galon, itu disemprot disinfektan. Wah, akhirnya dia stres, akhirnya resign. Maka dia mengatakan, lama-lama saya mati bukan karena corona, tapi saya mati karena terlalu sering disemprot disinfektan. Dan ternyata memang secara medis, kalau terlalu sering kita disemprot disinfektan itu berbahaya. Bisa ada dampak di jangka panjangnya. Jadi saya sarankan kawan-kawan jangan terlalu ini. Jadi jangan terlalu sering disemprot disinfektan. Jadi ini kondisi pertama, terlalu panik. Terlalu panik. Kemudian yang kedua, ini sombong. Wow. Contohnya kemarin ada oknum anggota dewan di Sumatera itu. Mana coronanya? Tak makan. Wah, sombong dia. Gagah. Jadi sifat pertama itu panik. Kemudian yang kedua ini sombong. Saya nggak takut dengan corona. Bila perlu saya makan coronanya. Barangkali oknum anggota DPR ini yang saya makan virusnya, ini coronanya, karena barangkali sudah biasa makan yang lainnya, buah aspal, buah apa ya, dia corona diuntal enteng lah. Kemudian yang kedua ini sok religius. Corona itu kan makhluknya Allah, kita nggak boleh takut. Masa kita lebih takut pada corona daripada takut kepada Allah gitu. Kita nggak perlu takut dengan virus corona. Wah, ini sok religius karena kita punya Allah. Kita tetap harus ke masjid. Karena virus corona ini buatan Allah. Maka kita minta sama Allah. Jangan takut dengan corona, tapi takut dengan Allah saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang pengen saya sampaikan malam hari ini adalah orang yang tawakal terhadap adanya virus corona ini. Jadi begini. Satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam.
Biasanya kalau istrinya Gus Miftah itu, bunda itu di depan masjid, itu sebelum matahari terbenam itu beliau membaca ini 100 kali. Kata Rasulullah apa? Allah akan mudahkan semua hajatnya, Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah akan selesaikan semua masalahnya. Nah, termasuk saya meyakini, kalau kemudian kita menyikapi corona ini dengan tawakal, artinya apa? Ada ikhtiar secara zahir untuk menjauhi virus corona ini. Untuk mencegah penyebar luasan virus corona ini. Ikhtiar zahirnya apa? Tetap berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Kemudian ikhtiar batinnya tentunya harus memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca sholawat, dan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh dulu dalam surat Al-Anfal pernah saya bacakan di pengajian-pengajian kita yang lampau, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi banyak sholawat, banyak istighfar. Mendekatkan diri lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya meyakini begini, ombak tidak besar, cuma perahu kita yang terlalu kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuman iman kita saja yang lemah. Saya ulangi ya, menyikapi corona ini. Ombaknya tidak besar kok, cuma perahu kita yang kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah. Toh kemudian Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada sebuah kaum melampaui batas kemampuannya. Batas kemampuannya. Saya yakin ini masih di dalam wilayah yang kita mampu kok itu. Yang kita mampu. Jadi kemudian saya pengennya kita menyikapinya begini. Kalau kemudian katakanlah hari ini bumi itu di lockdown ya. Banyak daerah-daerah yang di lockdown, walaupun di Indonesia ini masih simpang siur lockdown apa enggak itu. Kalau seandainya di lockdown gitu saja, cukup saya katakan begini. Kan yang di lockdown hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Saya ulangi. Yang di lockdown itu hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang di lockdown itu hanya bumi, langitnya masih terbuka luas. Kalau kemudian buminya di lockdown, maka perbanyaklah minta kepada langit karena langitnya masih terbuka. Jadi kenapa Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan amarani rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah? Supaya kita lebih banyak mengetuk pintu langit. Ketika bumi ini di lockdown, maka kita harus memperbanyak mengetuk pintu langit. Kenapa? Walaupun bumi di lockdown, langit masih terbuka. Lah kita hari ini panik dengan isu lockdown, tapi lupa bahwa kemudian langit ini masih terbuka lebar. Maka bagaimana kemudian hari ini kita mempunyai keyakinan bahwa kemudian Allah memberikan masalah hari ini berupa virus corona ini, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Keren kan? Jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Dosa kita menumpuk, kita tidak pernah menangis. Tetapi dengan corona ini kita lebih banyak menangis. Dosa kita terlalu banyak, kita tidak pernah meneteskan air mata. Tapi gara-gara isu lockdown, isu corona, kita meneteskan air mata. Padahal mohon maaf, lebih bahaya, lebih banyak madorot dosa-dosa yang kita lakukan daripada corona ini. Maka buminya di lockdown, langitnya masih terbuka. Buminya aksesnya terbatas, ketuklah pintu langit karena langitnya tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kemudian di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan mata waqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu
binafsika. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi saya ulangi ya. Ikhtiar zahirnya kita mengikuti anjuran medis, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian sebagai orang Islam kita sering berwudu, pakai sanitizer, semprot disinfektan, tidak keluar dari rumah, tetap berada di dalam rumah, itu adalah ikhtiar zahir. Sementara ikhtiar batinnya apa? Banyak berdoa, lebih tawakal kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meyakini, kalau kemudian bumi ini di lockdown, pintu langit masih sangat terbuka. Maka sekali-kali jangan pernah menangis karena corona, tapi menangislah karena banyak dosa. Ya, karena hari ini kita lebih mengkhawatirkan terhadap virus ini daripada terhadap dosa yang kita lakukan. Dosa yang banyak tidak pernah kita sesali, tapi tabungan yang mulai menipis gara-gara virus yang tidak kunjung berhenti ini, kita mulai susah karenanya. Ini kan ngeri sekali. Maka kawan-kawan, sekali lagi saya ulangi, ombaknya tidak besar kok. Cuman perahu kita yang terlalu kecil. Ujian Tuhan tidak terlalu berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah. Maka kita santai saja. Nah, maka untuk itu malam hari ini saya menghadirkan Ustadz terkenal, Ustadz Yusuf Mansur, untuk nanti bisa bergabung dengan kita. Karena beliau ini kalau ngomong tentang the power of la haula wala quwata illa billah, ini jagonya ini. Saya kok belum dapat sambungan dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Ustadz, silakan masuk Ustadz. Ustadznya belum nongol. Apa Ustadznya masih live sendiri? Ya, sambil nunggu Ustadz Yusuf Mansur, kita selawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Ini kok malah error, gak bisa ngundang Ustadz Yusuf Mansur ini. Ustadz silakan bergabung Ustadz. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Ini susah amat Ustadz Yusuf Mansur ini ya. Ini punya saya yang biasa untuk ngetok supaya gabung itu HP-nya nggak fungsi. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang di lockdown buminya, langitnya tidak di lockdown. Jadi tetap minta sama Allah supaya kemudian kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi virus-virus ini. Ustadz, gabung Ustadz.
Ini kok error ya? Ini saya tuh ketok-ketok ini yang untuk ngundang itu, tombol itu, tapi nggak bisa sama sekali. Amar Tanzani minta doanya atas wafatnya istri saya Tarigus. Al-Fatihah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Saya baru nyari cara ini loh untuk menggabungkan Ustadz Yusuf Mansur ini loh. Aduh, nggak profesional ini HP saya. Sinyalnya takut sama corona Gus. Matane. Iya, ini di bawah kanan saya ketok. Ini nggak mau diketok sama sekali. Nggak mau diketok sama sekali dia. Jadi ya ini saya mau add beliaunya, tapi HP saya ini nggak bisa nge-add gitu loh. Ini yang tombol yang biasanya saya ngajak orang pojok itu sama sekali nggak bisa dipencet, nggak bisa dipencet. HP ini cross matamu, iPhone yo cross. Aduh, ini bukan di sinyalnya. Kalau sinyalnya sangat bagus. HP saya ini error. Jadi diketok yang ini sama sekali nggak mau muncul. Nggak mau muncul. Coba kalau Ustadz Yusuf siapa tahu bergabung. Bisa bergabung langsung. Kan bisa muncul tuh di layar. Minta bergabung gitu loh. Kok rasa 11 ya? Ustadz, di mana Ustadz? Saya terganggu, sorry. Perbauri IG-nya dulu. Biasa Gus HP Cina, matane HP Cina ya dudu yo ngenyek. Aduh, ini kalau mau live bareng mesti terkendala gini. Aduh, ini loh, diketok yang pojok belas raisoy. Aduh. HP ini jaluk adik Gus, jaluk ganti. Bunda HP ini jaluk ganti Bunda. Repal lagi. Malah iki saya itu mau add Ustadz Yusuf Mansur itu loh. Kok ininya susah amat. Dan Ustadz Yusuf Mansur biasanya komentar juga nggak komentar, jangan-jangan orangnya tidur ini. Ustadz, di mana kamu Ustadz? Tuan Guru. Jadi the power of la haula wala quwata illa billah itu adalah selain ikhtiar dohir yang kita lakukan, tentunya kita harus memperbanyak ikhtiar secara batin. Ikhtiar batinnya ya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini memang error HP-nya, nggak bisa diketok sama sekali ini. Nah, ini kalau saya ketok itu malah pindah kamera belakang. Kakak nopo di HP ini. Atau gini, yang di Instagram, mana UYM. Yang di Instagram dimatiin dulu Pak ya. Udah Ustaz, ketemu Ustaz. Ayo Ustaz, diterima Ustaz itu. Waalaikumsalam. Akhirnya kena juga. Susah amat mau masuk.
Mana Gus? Sehat Ustaz? Bahasa Jawa tah? Enggak, bahasa Indonesia. Oh ya, teman-teman di Facebook lihat Ustaz Yusuf Mansur mau lihat Masya satunya ya. Allah. Saya Gimana lagi di Ustaz? Sehat kamar Ustaz? ini. Sehat Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, sehat. Jadi ini ada banyak pertanyaan Ustaz, bagaimana kita Hmm. menghadapi musibah ini. Makanya kemudian muncul muncul apa namanya kalimat the power of la haula wala quwata illa billah. Wow, ngeri Oh, sekali. keren itu. Nah. Keren. Oh jangan ya Ustaz, sebelum kita baca pertanyaan. Ya, gini. Kalau dapat musibah itu bergembira. Karena ketika kita musibah nanti dapat banyak sekali keberuntungan dan keberkahan. Hmm. Saya nyiriin banget tuh. Begitu ada yang gak enak aja. Besokannya enak. Gitu. Hmm. Nyiriin banget. Misalkan ada orang hilang pekerjaan, habis itu malah jadi pengusaha, ya orang misalkan ketipu, besoknya masya Allah jadi orang kaya, gitu. Saya kalau Orang kalau biasa, ada penipu ke pondok itu saya bilang sama Bunda, nggak apa-apa kalau kita ditipu orang itu tanda-tanda kita mau kaya. iya benar, 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 benar. Kita ke masjid hilang sepeda, dapat motor. Kita ke masjid hilang motor, insya Allah diomelin bini. Biasanya kan orang itu kalau kalau kita dapat musibah itu kalau bahasa orang Jawa gondok Ustaz. Apa itu? Gondok itu situasi di mana gelo campur kagol, mangker, tur ngempet misuk. Wah, roaming. Pokoknya perasaan yang campur aduk lah. Iya, iya, iya. Saya seneng bener nih bisa live bareng sama Gus Miftah nih. Ini Kayak alhamdulillah ngimpi. Ustaz, ini yang di Facebook ini 8.500 nih. Waduh, luar Allahumma biasa. sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Tuh ada yang Jadi bilang tuh kalau yang hilang bojonya gimana? Iya itu berarti kesempatan dapat lagi yang baru. katanya Ustaz nunggu tanggal 29 Juni ya. Istri saya denger loh. Ini juga ada Bunda nggak di sini? Wah, halo Bun, assalamualaikum Bun. Bunda, assalamualaikum Ustaz. Bunda. Waalaikumsalam kata Bunda Ustaz. Bunda sehat ya? Alhamdulillah minggu depan insya Allah kemo lagi. Ya, yang penting seneng ya kan? Iya. Kata Nah, Bunda itu buat kalau depan kamera malu, tapi kalau di kamar malu-maluin. iya. Kenapa saya Mantap. kemudian ngambil tema ini The Power of La Haula Wala Quwata Illa Billah? Karena kalau saya melihat sohib saya, guru saya di medsos itu yang paling sabar menghadapi musibah itu salah satunya Ustaz Yusuf Mansur. Makanya ini kawan-kawan pengen tahu ini rahasia sabarnya itu gimana Ustaz? Pencitraan Gus. Aslinya tembok Tadi kan saya retak. bilang, ini kan yang di lockdown cuma buminya, langitnya masih terbuka kok. Allah. Yang di lockdown cuma bumi, langitnya masih terbuka. Allah. Yang kalau berbicara soal itu, ini yang paling jago guru saya Ustaz Yusuf Mansur. Maka kita dikasih tips. Waduh, enggak. Terbalik. Terbalik. Posisi saya aja di bawah kok, ente di atas. Enggak ada. Semuanya mengakui Ustaz Yusuf Mansur itu guru kita semuanya. Kita doakan ya Ustaz Yusuf Mansur panjang umur, murah rezeki ya. Amin. Dan tetap isti. Apa tuh? Oh, ikatan suami takut istri. Iya. Karena saya melihat begini, kalau Ustaz Yusuf Mansur ini kawan-kawan ya, kalau dihujat macam-macam itu malah hujatannya diposting kemudian dikasih komentar bahkan didoakan. Nah ini tidak semua orang bisa Ustaz. Iya. Ya karena ini. Ya pokoknya setiap kita dianterin yang gak enak, kalau kita lihat dengan frekuensi mata batin, kita sesungguhnya lagi dianterin keberkahan. Jadi kenapa kemudian kita jadi gundah, jadi gulana, jadi gelisah, jadi khawatir? Enggak, senang aja. Senang. Alhamdulillah gitu. Dan itu kan belajarnya dari Gus Miftah. Wah, kalau saya justru mengatakan begini, kalau ada orang saya harus muji Gus Miftah supaya dapat kacamata.
dikirim. Kalau dulu saya sering mengatakan begini, kalau ada orang lain membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa kekurangan kita saja dibicarakan, apalagi kelebihan kita. Wah, top. Kalau konsep saya ketika membaca kitab hikam itu kan ada bahasa begini Ustaz. Arif nafsaka minat tadbir. Hidup itu nggak usah kadang ngatur, kata orang Jawa. Nggak usah kebanyakan ngatur. Maka saya sering mengatakan kepada para santri begini. Manusia itu kan hakikatnya tidak bisa apa-apa. Kalau kemudian manusia itu sebenarnya hakikatnya bisa, maka seharusnya dokter tuh nggak boleh sakit. Kenapa? Karena dokter biasa menyembuhkan orang lain. Nah, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Karena guru pekerjaannya mencerdaskan anak orang lain. Iya benar. Tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang tidak pintar. Iya. Tapi Dan biasanya kalau udah begitu ntar gedenya pintar sendiri. Kalau manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan tuh rumahnya paling bagus, Ustaz. Iya. Kalau Ustaz gimana nih, Ustaz? Ya ini kan soal frekuensi, Gus. Jadi kita mesti belajar nyetel kuping. Karena kita nggak bisa nyetel mulut orang. Ya, yang kita bisa adalah nyetel kuping kita, nyetel mata kita. Jadi ketika kita ngelihat rumah kontrakan yang kecil, kalau kita nggak nyetel mata kita, maka kontrakan itu tambah sempit. Tapi ketika kita setel mata kita lihat dengan frekuensi futuristik iman, ya, kita lihat bahwa rumah ini baiti jannati dan besok bakal jadi rumah yang paling gede, paling bagus. Maka kita langsung masuk ke rumah kontrakan itu dengan frekuensi yang udah berbeda. Masya Allah. Kita hilang motor, begitu hilang motor, mata kita setel untuk ngelihat Camry. Maka kita jadi senyum kan? Betul nggak? Betul. Nggak ada cerita kita bersedih. Apa yang kita sedihin? Kata istri kita, kok abang nggak sedih? Lah, lu nggak lihat itu ada Camry baru, gitu. Pala lu orang kosong, motor hilang, Camry baru, lu gila lu. Ya karena kita udah ngelihatnya dengan mata iman, futuristik iman. Terus kita nih dibilang nih, bego lo gitu. Nah ketika dibilang bodoh lo, blow on lo gitu, itu nyampe ke kuping kita bunyinya apa? S2 dong, gitu. S1 dong, kuliah dong gitu. Terus kita dibilang nih sama orang, jelek gitu. Nah tapi begitu nyampe ke kuping, bentuknya apa? Lo nyisir dong, asik gitu. Dari dulu saya nggak bisa ngejar gondrong ya Gus Miftah, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa, Ustaz tuh malah gundul. Jadi kalau duet bisa ada muncul duet gigi. Gundul dan gondrong. Jadi kalau begini, kalau saya pikir begini kayak Ustaz Yusuf Mansur itu, uang 100.000 itu mau diinjak-injak kayak apa, itu tidak akan mengurangi nilai 100.000-nya. Allahumma sholli wa sallim berkali-kali. Mau dikencingi kucing, mau dikencingi kambing, tetap nilainya 100.000. Sementara uang 1.000 itu maupun mau dinaik-naikkan kayak apa, itu tidak akan menambah nilai dari 1.000 itu. Makanya kalau sering saya tanya sama istri itu, Bunda pilih mana? Uang 1.000 bau parfum atau uang 100.000 bau kencing kambing? Tetap aja pilih 100.000. Bener. Karena Bunda udah nggak bisa nyium. Habis nyium Gus Miftah terus. Makanya kalau kita hari ini menghadapi virus seperti ini, sikap seperti apa yang paling pas Ustaz untuk kita Ustaz? Sebenarnya kan kita mesti terima kasih sama Allah ya. Wabah yang dikasih, bencana yang dikasih ini yang tidak langsung mematikan. Ada spare waktu. Kalaupun kita dipilih oleh Allah sebagai yang mati, sebagai yang kena. Coba kalau misalkan satu negeri dikasihnya misalkan tsunami serentak seluruh kota. Mana bisa kita bertobat? Mana bisa kemudian nggak ada persiapan, langsung selesai. Umpama erupsi total gitu ya. Gunung Merapi, seluruh Gunung Merapi bergerak. Dan kemudian kita gempa, nggak ada kesempatan.
Nah, makanya kan fokus kita sebenarnya kan harusnya bukan ke coronanya, tapi fokus kita ke istri kita yang lagi marah sama kita itu dia. Makanya gara-gara lockdown itu kan banyak orang Iya, katanya nggak boleh deket-deket. Kalau mau megang aja cuci tangan. Nah, Jadi fokusnya kita. karena berdiam diri di rumah, stay di rumah ya negatif corona, positif. Dan makanya orang katanya lock, kunci, down yang bawah, mesti kunci yang bawah. Nah, ya udahlah. Jadi Gus, kalau orang fokusnya kepada corona, nanti yang terjadi apa? Makin terlalu banyak persyaratan, makin terlalu banyak peraturan, makin terlalu banyak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena fokus kita kepada coronanya, bukan kepada yang menciptakan coronanya, bukan kepada yang mengatur corona siapa yang kena, bukan kepada yang mengendalikan corona siapa yang kemudian kena, gitu loh. Ini masalah buat kita. Kayak kita kehilangan duit. Tapi fokus kita pada yang hilang itu. Akhirnya terjadi apa? Kita lapor polisi sono, lapor polisi sini, kita ngejar sono, ngejar sini. Dapat? Enggak. Malah enggak. Begitu. Nambah banyak hilangnya. Nah, begitu kita hilang duit, konsentrasi kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa duit nih kau tarik lagi? Kita sholat 2 rakaat, kita wudhu, ya enggak? Terus kita bilang sama Allah, enggak lama ditepok pundak kita. Bang, hilang duit ya? Iya, kok tahu? Sama. Kirain mau ganti, sama. Nih, dompet ente, makanya kalau jadi orang hati-hati. Nah, kok dia muncul? Padahal kan kita nggak nyari. Rupanya ini malaikat Allah gitu kan, diundang dengan sebab zikir kita. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ketika beliau di dalam ikan, perut ikan, di dasar laut, konsentrasi dia kemana? Konsentrasi dia ke jalan keluar. Mau jalan keluar kemana? Orang di dalam perut ikan. Nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada makanan, kali gitu ya Allah siapin bawa coklat gitu misalnya di kantong dia. Enggak kan? Konsentrasi dia ke siapa? Ke Allah yang sudah menempatkan dia di dasar laut. Wih, itu. Akhirnya Allah naikin dia ya ke daratan. Nah, konsentrasi dia yang harus kita ikutin itu. Kita corona mulu. Yang terjadi itu saya bilang persyaratan nanti jadi tambah banyak, peraturan jadi tambah banyak. Ketika kita belanja aja, kita jadi nisu-nisuin tuh belanjaan. Semprotin tuh belanjaan. Sampai plastik-plastiknya kita semprot. Ini kan akhirnya kan. Nah ya makanya kan jadi oke lah itu ikhtiar. Tapi maksud saya kalau konsentrasi kita ke situ, nanti makin banyak kerugian kita. Kan setiap musibah ini ada message ya, ada pesan dari Allah. Apa sih message-nya? Gitu loh. Ibarat kata saya bilang, kita sebelum ngomong fadilah la haula wala quwata illa billah ya. Ini ada kemudian genangan air di lantai kita. Oke, ada genangan air nih di ubin kita, di marmer kita, di lantai kita. Biasanya yang dilakukan oleh orang adalah bukan temukan penyebabnya, melainkan langsung beraksi. Langsung dipel. Langsung dipel, langsung dikeringin. Padahal kata Allah apa? Aku ngasih lantai kamu basah itu. Lu lihat dong atas lu, karpet gentengnya belak, karpet gentengnya bocor, ada silen yang kemudian hilang, putus sambungannya, ada tetangga yang begini begitu. Itunya dulu benain penyebabnya. Kalau penyebabnya dibenain, kadang-kadang lantai kering sendiri kok. Kering sendiri kenapa? Karena dipel sama istri. Kita nggak benain genteng. Saya sering mengatakan begini Ustaz. Saya sering mengatakan kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu, jangan seperti seekor anjing ketika dilempar batu. Anjing itu kalau dilempar batu, yang dilihat oleh anjing itu apanya? Batunya, bukan yang ngelempar. Karena tetangga saya banyak yang melihara anjing, jadi saya sering lempar anjing Ustaz. Kalau dilempar batu, yang dilempar batu, itu yang dilihat batunya. Padahal seharusnya kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu harusnya seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek cantik. Asik. Yang dikejar bukan kerikilnya tapi ceweknya. Wah, Laila Majnun ini, Laila Majnun. Mau pecah piring kayak mau apa yang dilihat Laila aja. Pemahaman dari Allah tadi ya.
Kurang lebih seperti itu, Gus. Dan memang kan ini menjadi sebuah tawaran dari Allah kan. Kenapa Allah misalkan bilang ketika kamu susah, gundah gulana, kamu baca ini, baca itu. Sebenarnya apa sih? Kan pengalihan yang hebat sekali. Hmm. Ya kan, pengalihan hebat sekali. Kita nggak mikirin sakit, kita nggak mikirin hilang duit, kita nggak mikirin hilang kerjaan, kita nggak mikirin hilang karir, kita nggak mikirin hilang kemudian benda ini, benda itu. Kita nggak mikirin kita ada di posisi dijepit, posisi dihina, kemudian nggak mulia. Yang kita pikirin apa? Zikir aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Akhirnya frekuensi kita pindah. Pindah. Kenapa kemudian ketika orang lagi sulit disuruh sedekah oleh Allah? Kenapa? Salah satunya adalah supaya kemudian kamu itu nggak kelihatan susah. Ini salah satunya kan? Salah satunya kan nggak kelihatan susah. Kamu sedekah sono. Jadi kalau ada orang bilang kamu susah, siapa yang susah? Orang saya lagi sedekah beras, saya sedekah sapi, saya sedekah kemudian kambing, saya sedekah ayam, luar biasa kan? Itulah bedanya kita dengan Rasulullah, Ustaz. Apa itu? Kalau Rasulullah itu kalau susah itu nggak pernah ditambah-tambahin. Nah, kalau senang wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Oh iya Rob, Lah, benar. kalau kita sebaliknya itu, kalau senang diam, kalau susah teriak-teriak. Tapi benar loh, Maka biasa saya habis bilang sama musibah istri tuh ini, luar biasa. saya